Saya Heni Dewi akan mempresentasikan terkait, tugas, kewirausahaan, eee, tugas proposal bisnis, sharing transportasi online berbasis web, mata kuliah kewirausahaan teknologi. Baik, berikut, sudah terlihat paparannya, yaitu proposal bisnis sharing transportasi online berbasis web. Jadi yang melatar belakangi yaitu mobilitas masyarakat modern, di mana menghadapi tantangan serius seperti kemacetan, polusi, dan keterbatasan akses transportasi publik, terutama di wilayah urban dan pariwisata seperti di Bali. Untuk menjawab masalah ini, sistem transportasi berbagi atau sharing transport menjadi solusi inovatif yang hemat biaya, ramah lingkungan, dan fleksibel dibandingkan kepemilikan kendaraan pribadi. Proposal ini mengusulkan pengembangan platform digital berbasis web yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan, bisa itu motor, mobil, atau sepeda, secara efisien. Sistem ini mendukung mobilitas harian, perjalanan wisata, dan logistik ringan melalui fitur reservasi, pelacakan, dan pembayaran terintegrasi. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan, inklusi mobilitas dan mengurangi emisi karbon, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi lokal. Jadi bisnis overview-nya adalah nama usahanya yaitu, sharing transportasi online berbasis web, di mana platform digital berbasis web yang mempertemukan pengemudi dan penumpang dengan rute perjalanan yang searah. Sistem ini memungkinkan berbagi kendaraan pribadi secara efisien, aman, dan berbasis komunitas. Value proposition-nya yaitu hemat biaya dengan transportasi lebih murah dibandingkan kepemilikan kendaraan pribadi, mengurangi emisi karbon dan kemacetan melalui penggunaan kendaraan yang bersama. Jadi banyak sekali kalau misalnya kita lihat di jalan itu, eee, kendaraan yang pribadi dan hanya ditumpangi oleh satu orang. Gimana kalau misalnya kita, dari proses bisnis ini kita ingin menuju dari dan tujuannya mungkin ke arah suatu tempat ketika, ada yang mungkin, melewati arah tujuannya kita itu bisa, melakukan, eee, melakukan, eee, melakukan, input ke dalam, proses bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu target pasar, mahasiswa dan pekerja kantoran dengan mobilitas rutin, masyarakat urban yang ingin solusi transportasi hemat dan praktis, komunitas kampus, nah ini co-working space dan kawasan pariwisata di Bali. Model bisnisnya yaitu, revenue stream, di mana komisi per transaksi 5-10%, pakai premium untuk pengguna aktif, fitur prioritas, pencocokkan yang cepat. Iklan lokal dan sponsor komunitas, selanjutnya yaitu cost struktur, pengembangan dan hosting web, pemasaran, edukasi pengguna. Model bisnisnya yaitu keunggulan kompetitif, platform yang berbasis web, tidak perlu aplikasi, fokus pada perjalanan searah, berkomunitas, bukan on demand seperti online. Dukungan transportasi hijau dengan digitalisasi. Untuk strategi pengembangannya yaitu tahapan awal implementasi kampus di kawasan urban, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan tahap selanjutnya yaitu ekspansi ke kota besar lain di Indonesia.
Nah, ini BMC-nya, Business Model Canvas. Value proposition-nya yaitu hemat biaya, ramah lingkungan, dan platform dengan berbasis web. Key activities-nya yaitu pengembangan dan pemeliharaan platform web, algoritma pencocokan, rute dan waktu, edukasi dan onboarding pengguna. Key resource-nya aplikasi web, tim IT dan pengembangan, database pengguna dan router dan sistem keamanan, eh, verifikasi identitas. Key partners-nya komunitas kampus, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Key relationship, sistem rating, fitur chat, dan dukungan komunitas. Channel, website, grup komunitas, dapat WhatsApp dan Telegram. Media sosial seperti di kampus atau komunitas lokal. Customer segmentasi, komuter harian, mahasiswa, dan masyarakat. Cost struktur, pengembangan dan hosting web, dan revenue stream komisi per transaksi. Untuk analisis Porterfive Force, yaitu persaingan industri tinggi, di mana kompetitor utama seperti Gojek, Grab, dan rental konvensional sudah mapan dan memiliki basis pengguna yang besar. Persaingan harga, kualitas layanan, dan fitur digital menjadi penentu daya saing. Diferensi layanan, misalnya platform ringan tanpa aplikasi, komunitas kampus menjadi kunci untuk bertahan. Ancaman pendatang baru ini sedang karena teknologi memudahkan startup baru masuk pasar transportasi yang berbagi. Namun regulasi transportasi, kepercayaan pengguna, dan loyalitas merek menjadi hambatan masuk yang cukup tinggi. Untuk ancaman produk pengganti itu sangat tinggi, di mana alternatif seperti transportasi publik, rental kendaraan, dan telekomuting bisa mengganti kebutuhan mobilitas. Pengguna bisa berlari jika layanan tidak efisien atau tidak aman. Kekuatan tawar pembeli tinggi. Pengguna memiliki banyak pilihan sehingga platform dan menuntut harga murah seperti layanan serta dengan layanan yang berkualitas. Mereka bisa dengan mudah berpindah ke platform lain jika tidak puas. Kekuatan tawar pemasok sedang, di mana pemasok utama adalah pengemudi, pemilik kendaraan, dan mitra pembayaran. Mereka butuh kompensasi yang adil, perlindungan asuransi, dan sistem yang transparan. Strateginya, bangun hubungan jangka panjang dengan komunitas kampus atau kantor dan mitra lokal agar pasokan kendaraan stabil. Dan ini struktur organisasinya, di mana ada CEO atau yang kepemilikan, ada Chief IT, ada Chief Marketing, dan Chief Customer Support. Untuk alur sistemnya, di mana untuk membuka web yaitu registrasi dan login, pengguna mendaftar dengan email atau nomor telepon, verifikasi dengan OTP. Profil dibuat, pilihan sebagaimana pengemudi dan penumpang. Info data perjalanan, pengguna memasukkan lokasi asal, tujuan, dan waktu perjalanan. Lalu sistem menyimpan data rute ke database. Selanjutnya yaitu pencocokan rute. Algoritma mencocokkan pengemudi dan penumpang dengan rute yang searah. Hasil pencocokan ditampilkan dalam daftar, lalu nama, rating, dan biaya estimasi. Komunikasi dan konfirmasi, fitur chat atau notifikasi untuk menyepakati detail perjalanan. Sistem mengirim konfirmasi ke dua pihak. Transaksi dan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui e-wallet atau bank transfer. Sistem pencatat komisi 5-10% untuk platform. Pelaksanaan perjalanan, pengemudi dan penumpang melakukan perjalanan sesuai kesepakatan.
sistem penyedia fitur pelacakan atau Google Maps. Lalu rating dan feedback. Setelah perjalanan selesai, pengguna memberikan rating dan ulasan. Data rating digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan. Selanjutnya adalah customer support dan monitoring. Sistem penyediaan laporan pengguna yang bermasalah dan tim support menindaklanjuti keluhan dan menjaga kualitas. Lalu perencanaan keuangan, perencanaan keuangan kebutuhan yaitu investasi awal, di mana ada komponen yaitu pengembangan dan hosting web, desain UI UX dan prototype, sistem keamanan dan verifikasi, pemasaran edukasi, operasional customer support dan legalitas perizinan. Itu diestimasi di awal ada 150 juta. Lalu biaya operasional bulanan seperti hosting dan maintenance web, customer support, pemasaran berkelanjutan, edukasi dan sosialisasi itu estimasi biaya adalah 27 juta. Proyeksi pendapatan di tahun pertama, ketika ini jumlah pengguna aktif di bulan 1 sampai 3 ada 500, itu pendapatan dengan total 15 juta. Ketika di bulan keempat dan 6 sampai 6 itu jumlah pengguna aktif adalah 1.000. Berarti untuk proyeksi pendapatan di tahun pertama yaitu 35 juta. Ketika di bulan 7 sampai 9 diproyeksi ada jumlah pengguna aktif ada 2.000, maka proyeksi pendapatan di tahun pertama ada 70 juta dan ketika di bulan 10 sampai 12 jumlah pengguna aktif 3.000 sehingga uh, proyeksi pendapatan di tahun pertama mencapai 5 juta. Break even point di mana investasi awal 20 juta, pendapatan tahun pertama itu 225 juta, BEP mencapai pada bulan 9 dan 10 dengan fungsi pertumbuhan pengguna sebentar. Lalu kesimpulan, model bisnis berbagai pekerjaan untuk perjalanan berbasis web merupakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan membangun masyarakat urban. Dengan memanfaatkan teknologi digital, platform ini memudahkan pengguna untuk saling terhubung dan memperbaiki perjalanan memiliki rute dan waktu yang sama. Selain mengurangi transportasi, juga berkontribusi pada pengurangan kegiatan dan emisi karbon. Analisis menunjukkan bahwa negara itu memiliki potensi besar untuk diterapkan di komunitas seperti kampus, kawasan industri, dan lingkungan urban yang ada perencanaan keuangan menunjukkan bahwa urbanistik ini naik secara finansial. Dengan biaya yang tercapai dan yang pertama, kunci keberhasilan adalah pada pertumbuhan dan pertumbuhan aktif dan strategi pemasaran dengan komunitas. Namun persaingan sangat tergantung pada kepercayaan antar pengguna, keamanan antar pengguna, keamanan sistem dan dukungan komunitas. Baik, sekian presentasi dari saya.